pagi pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Jennifer Diasinenobais. Saya akan menyampaikan berita aktual dan terpercaya terkait laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Bank Muamalat Indonesia Tbk atau BMI merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat di hadapan Yudo Paripurno SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C22413HT0101 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah nomor 70 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 34 tanggal 28 April 1992 tambahan nomor 1919A. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pengusaha Muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992 27 Syawal 1412 Hijriah dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1223 MK 013/1991 tanggal 5 November 1991 dan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 430 KMK 013/1992 tentang pemberian izin usaha perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992 sebagaimana diubah dengan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 131 KMK 017/1995 tentang perubahan keputusan Menteri Keuangan nomor 430 KMK 013/1992 tentang pemberian izin usaha perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia dan secara resmi beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 2776 KFP DIR tentang penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia menjadi bank devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor S79 MK 03/1995 tanggal 6 Februari 1995, perseroan secara resmi ditunjuk sebagai bank devisa persepsi kas negara. Selanjutnya ada produk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yaitu yang pertama tabungan, yang kedua muamalat prioritas, ketiga giro, keempat deposito, kelima kartu debit, keenam pembiayaan, ketujuh investasi. Itulah produk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang sudah saya sebutkan. Pemirsa, selanjutnya ada aset PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Muamalat yang juga bank syariah pertama di Indonesia tercatat asetnya sebesar 10,7% dari 59.800 triliun per 30 September 2022 menjadi 66.200 triliun pada tahun berikutnya. Pertumbuhan aset ini ditopang oleh peningkatan penyaluran pembiayaan yang tumbuh sebesar 22,4% menjadi 21.700 triliun. Adapun visi dan misi PT Bank Muamalat, yaitu visi menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Sedangkan misinya membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan
berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional, serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemirsa, selanjutnya ada beberapa sumber dana syariah berupa simpanan dengan jumlah pada tahun 2020 sebesar 2.565.63.366.000 dan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4.794.150.614.000. Selanjutnya, pemirsa, ada tabungan wadiah dari pihak ketiga dan wakalah sebesar 7.359.213.980.000 di tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 9.676.428.401 rupiah. Selanjutnya ada simpanan dari bank lain sebesar 9.518.089.109 rupiah di tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 11.554.664.096 rupiah. Baik pemirsa, perbedaan antara sumber dana konvensional dan syariah yaitu prinsip penghimpunan syariah menggunakan wadiah dan mudharabah yang harus sesuai dengan hukum Islam, yang mana bank ini menerapkan prinsip bagi hasil yang tentunya tidak ada bunga pada syariah ketika akan menyalurkan ke nasabah. Sementara bank konvensional ini memiliki bunga ketika menyalurkan ke nasabah. Hal inilah yang membedakan antara konvensional dan syariah. Selanjutnya ada pembiayaan yang diberikan oleh bank muamalat. Dari hasil yang dilaporkan tercatat bahwa bank muamalat memberikan pinjaman ke nasabah dalam bentuk pinjaman core dengan jumlah di tahun 2020 sebesar 898.332.475.000 rupiah dan pada tahun 2021 jumlahnya sebesar 689.169.326.000 rupiah. Selain itu, bank muamalat memberikan pinjaman kepada nasabah berupa mudharabah dengan jumlah tahun 2020 sebesar 620.075.366.000 rupiah dan di tahun 2022 dengan jumlah sebesar 526.139.969.000 rupiah. Selanjutnya, pembiayaan musyarakah pada tahun 2020 jumlahnya sebesar 14.478.475.682.000 rupiah dan di tahun 2022 sebesar 9.122.394.120.000. Inilah pinjaman yang disediakan oleh bank muamalat untuk nasabah. Baik pemirsa, selanjutnya perbedaan pembiayaan konvensional dan syariah. Yang pertama, penyedia pembiayaan. Kredit yang berlaku pada pembiayaan konvensional disediakan oleh bank konvensional, BPR atau Pegadaian. Sementara pembiayaan syariah disediakan oleh bank syariah, BPRS atau perusahaan penyedia pembiayaan dengan prinsip syariah Islam. Yang kedua, hubungan antara nasabah dan penyedia pembiayaan. Dalam pendanaan konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan disebut sebagai debitur dan kreditur. Untuk nasabah konvensional berperan sebagai kreditur, sementara bank konvensional berperan sebagai debitur. Hubungan antara nasabah dan bank dalam pendanaan syariah terdiri dari penjual, pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dalam penggunaan akad mudharabah dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara akad musyarakah dan mudharabah memperlakukan hubungan kemitraan.
akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Yang ketiga, penerapan bunga dan denda. Perbedaan yang paling menonjol antara pembiayaan konvensional dan syariah terletak pada penerapan bunga. Pembiayaan konvensional menerapkan sistem bunga pada setiap produk kredit yang ditawarkan kepada nasabah. Suku bunga pada pembiayaan konvensional yang dibebankan kepada nasabah menjadi sumber keuntungan bagi bank konvensional. Ketika Anda terlambat melakukan pembayaran dalam pendanaan konvensional, terdapat denda berupa bunga yang dibebankan kepada nasabah. Besaran bunga bisa semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu ditetapkan. Pendanaan syariah sama sekali tidak menerapkan bunga dalam perputaran pendanaannya. Keuntungan yang didapatkan pihak pendanaan syariah bersumber dari imbalan hasil dan nisbah. Saat nasabah terlambat mengembalikan uang, pada pendanaan syariah juga tidak diberlakukan penerapan bunga. Sebagai gantinya, bank syariah atau penyedia pendanaan syariah akan melakukan perundingan hingga mencapai kesepakatan bersama dengan nasabah. Pemirsa, selanjutnya pendapatan bagi hasil bank muamalat yang utama terdiri dari musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Yang pertama, musyarakah. Pada tahun 2020 sebesar 901 triliun 698 miliar 967 juta. Dan pada tahun 2021 sebesar 891 triliun 406 miliar 297 juta. Yang kedua, mudharabah. Pada tahun 2020 sebesar 61 triliun 583 miliar 299 juta. Dan pada tahun 2021 sebesar 69 triliun 76 miliar 685 juta. Selanjutnya ada pendapatan ijarah pada tahun 2020 sebesar 3 triliun 25 miliar 155 juta. Dan di tahun 2021 sebesar 2 triliun 910 miliar 981 juta. Selanjutnya ada pendapatan utama usaha lainnya. Pada tahun 2020 sebesar 31 triliun 785 miliar 26 juta. Dan di tahun 2021 sebesar 92 triliun 994 miliar 130 juta. Inilah pendapatan bagi hasil bank muamalat. Baiklah pemirsa, selanjutnya laporan sumber pendanaan dana zakat. Dari hasil laporan bank muamalat 2021, sumber dana bank zakat berasal dari internal zakat dan eksternal zakat. Dengan jumlah zakat di tahun 2020 sebesar 10 triliun 293 miliar 412 juta. Dan di tahun 2021 sebesar 8 triliun 196 miliar 858 juta. Kemudian Bank Muamalat menyalurkan dana tersebut dengan jumlah di tahun 2020 sebesar 8 triliun 196 miliar 858 juta. Dan di tahun 2021 sebesar 10 triliun 293 miliar 412 juta. Jadi saldo akhir sumber dana zakat yaitu 0. Baik pemirsa, selanjutnya laporan sumber dana kebajikan yang terdiri dari denda dan pendapatan non-halal. Secara keseluruhan, jumlah dana kebajikan di tahun 2020 sebesar 360 miliar 556 juta dan di tahun 2021 sebesar 637 miliar 176 juta. Selanjutnya ada penggunaan dana kebajikan dengan jumlah di tahun 2020 sebesar 360 miliar 556 juta dan tahun 2021 sebesar 637 miliar 176 juta. Jadi saldo akhir untuk dana kebajikan yaitu 0 untuk tahun 2020 dan 2021. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kinerja keuangan Bank Muamalat. Bisa kita lihat keuangan Bank Muamalat pada bagian aset di tahun 2020
tercatat sebesar 51 miliar 241 juta dan pada tahun 2021 tercatat 58 miliar 859 juta. Selanjutnya investasi tercatat pada tahun 2020 sebesar 12 miliar 185 juta dan tahun 2021 sebesar 26 miliar 936 juta. Adapun dana pihak ketiga yang tercatat di tahun 2020 sebesar 41 miliar 425 juta dan di tahun 2021 sebesar 46 miliar 871 juta. Selanjutnya ada pembiayaan bermasalah bersih yang mana di tahun 2020 sebesar 4 miliar 30 juta. Inilah kinerja Bank Muamalat. Baik pemirsa, usai sudah penjelasan saya terkait analisis laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2021 yang dibandingkan dengan tahun 2020. Saya Jennifer Diasnenobais, izin pamit undur diri.